Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain review untuk di penggunaan saya. Di sini saya akan tes ROM ROG Edition dan ini versi kedua ya. Jadi buat kalian yang pengen ganti dari versi pertama ke versi kedua nih, disarankan clean flash ya. Dan di sini juga ada plus minusnya sih dari kedua ROM, tapi yang di versi kedua ini lebih ke hemat baterai menurut saya guys. Oke, sebelum kita mau lanjutin video ini, kita akan intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with safe. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain review untuk di penggunaan saya untuk di ROM ROG yang versi kedua ya. Dan di sini versi dari tanggal build ROM-nya sih sebenarnya sama 20.9.24 ya. Dan ini cuma fix dikit sih bahasanya ya, dan kernelnya juga berubah. Di sini pakai extended HMP NeoCam ya. Jadi di ROM ini, dan memang saya ngerasa di penggunaan saya lebih hemat baterai ya. Terasa banget lama banget buat lowbatnya, dari tadi saya tungguin lowbat kelamaan ya. Dan sekarang baterai sisa 23%. Dan penggunaan saya buat ngegame juga ada di sini, buat dan sosial media pastinya, tapi lebih banyak ngegame. Dan untuk di game saya ngerasa lebih enakan pakai yang versi sebelumnya. Kalau di game PUBG yang saya cobain di sini enak, cuma lebih enak yang sebelumnya. Dan sedikit perbedaan lagi ya, di sini lebih kayak videonya sudah di fix kameranya. Yang sebelumnya harus matikan stabilisernya baru bisa aktif untuk video, tapi di sini walaupun sudah aktif sudah bisa. Dan untuk pemutar videonya ada ya. Jadi di versi sebelumnya tuh harus dimatikan dulu image stabilizernya biar bisa rekam video, dan pemutar videonya nggak ada. Dan di sini sudah ada karena di sini sudah ditambahin Mi Video. Jadi untuk kalian di versi sebelumnya tuh harus tambahin Mi Video juga, ataupun pemutar video yang lain juga bisa ya. Dan begitu saya ganti, sebelumnya saya langsung flash timpa ya. Ada plus minusnya sebenarnya. Minusnya juga ada kalau langsung timpa kayak Magisnya hilang akses ya, jadi harus install Magis lagi kalau kalian timpa. Untuk kamera sih normal, semuanya normal. Dan di sini saya ngebugnya di bagian wifi ya. Jadi wifi-nya begitu saya connect sebenarnya bisa ngebaca wifi, cuma nggak bisa connect ya. Jadi violet begitu connect, violet begitu connect, violet. Dan kita coba bentar ya. Oke, kayak gitu, violet to connect. Nah, kayak gitu bahasanya. Jadi untuk di wifi-nya sendiri saya ngerasa ngebug ya guys. Jadi buat kalian yang timpa kayak saya sebelumnya, mudahan nggak ngebug ya. Mudahan saya doang yang ngerasa ngebug ya. Dan di sini juga saya kirain sudah include bahasa Indonesia. Saya kirain guys, karena sempat sebelumnya saya lihat di sini ada bahasa Indonesia. Ini regionnya sih memang tetap di bagian sini sudah ada bahasa Indonesia ya. Saya kirain bahasa Indonesianya masih ada, karena di sini language-nya di pilihan opsi bahasanya bahasa Indonesia ya. Saya kirain ada guys, tapi ternyata begitu saya klik dan saya cek di sini sudah hilang ya, di deretan I sudah nggak ada. Sampai bawah saya cari nggak ada untuk bahasa Indonesianya guys. Jadi ini ngebug ya, berarti saya kira sebelumnya saya kira ada bahasa Indonesia, itu salah, ternyata dia ngebug masih nyangkut walaupun nggak ada bahasanya. Jadi plus minusnya kalian sudah lihat sendiri perbedaannya. Di ROM sebelumnya bahasa Indonesianya ada dan pakai kernel dari EAS extended, dan menurut saya itu smooth. Di sini juga smooth banget dan lebih hemat baterai di sini ya. Dan kalau kalian pengen pakai ROM yang versi kedua nih, disarankan hapus clean flash ya. Jadi clean flash kayak flash kayak pada umumnya, pipe system sama data juga kayak gitu. Jadi kalau kalian langsung timpa bisa jadi bug kayak saya nih guys. Jadi ini saya ngerasa bug yang di bagian wifi-nya ini yang pengaruh banget. Dan di bahasa yang memang nggak ada ya. Tapi selain wifi saya belum menemukan bug yang lain guys. Dan kalau kalian ada yang timpa kayak saya, kalian ngebug di bagian wifi atau nggak sama nggak gitu ya. Dan yang lainnya fiturnya sepertinya sama aja. Dan kita lihat kayak di jaringan sebelumnya itu kan ada 4G only ya. Di sini kita lihat ada nggak 4G only-nya? 4G only-nya juga nggak ada ya. Jadi di versi sebelumnya tuh 4G only ada, dan opsi jaringannya lebih lengkap ya. Jadi lebih lengkap, ada plus minusnya lah gitu ya. Dan kayak wifi hotspot sebenarnya normal aja sih di sini. Connection kayak gini sama aja di sini. Dan ada AOD ya. AOD-nya ada, cuma saya nggak aktifin, males.
Jadi tergantung kalian juga mau aktifin atau enggak untuk bagian AOD-nya guys. Dan di display fontnya juga di sini lebih kurang ya, cuma satu. Kalau di versi sebelumnya fontnya lebih banyak ya, bahasnya kayak gitu untuk fontnya. Dan untuk control center sendiri sebenarnya sama aja sih kalau saya lihat ini ya guys. Jadi untuk control center sendiri sama aja, gak ada perubahan. Yang sedikit perubahan tuh kayak AOD untuk jaringan, notifikasi kita cek, nggak ada perubahan. Dan katanya di tema ada penambahan, tapi di sini sama aja sih saya lihat. Wallpaper sebenarnya sama aja, untuk face unlock dan fingerprint juga sama-sama normal. Dan kita lihat untuk penggunaan baterai saya di sini ya. Baterai saya sisa 23% ini. Dari tadi saya tungguin lowbat tapi lama banget ya guys. Jadi bikin bosan. Kita lihat. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Penggunaan baterai saya, standby waktunya terakhir di casnya 13 jam yang lalu, dan dapat layarnya 6 jam, hampir 7 jam ya, 6-50 menit. Kalian bisa lihat kayak di sini shotnya dapat hampir 7 jam, dan kita lihat shot PUBG-nya hampir 4 jam guys. Jadi hampir 4 jam saya dapat shot untuk PUBG Mobile, dan saya dapat layar 7 jam kurang 10 menit. Jadi menurut saya ini hemat baterai ya, walaupun menurut saya lebih enak ngegame PUBG di versi sebelumnya daripada versi ini, karena ini pakai kernel HMP ya. Tapi ini menurut saya doang, kalau menurut kalian beda ya sudah, terserah gitu ya. Dan saya juga di sini nggak pakai tambahan modul karena magisnya off ya. Jadi saya nggak pakai modul apapun sengaja. Dari clock speed, CPU Z juga standar, semua standar ya. GPU, CPU semua standar. Dan harusnya ini stabil, enak ya. Kalau misalkan kalian clean flash mungkin lebih enak lagi, lebih stabil lagi, karena ini smoothnya dapat. Smooth yang sebelumnya enak, ini juga tetap smooth ya. Ini musiknya pakai retro musik, dan kita lihat dari perekam layarnya juga, yang sebelumnya bisa 90 fps, di sini 60 fps, dan juga masih enak sih, masih normal. Kalau saya tes ini masih oke lah. Dan kita akan tes di PUBG juga sebentar ya, kita nggak usah tes lama-lama, bosan juga kalau kalian mau lama, tes sendiri aja guys. Oke guys, jadi kita akan tes untuk di PUBG Mobile bentar ya. Dari setting kita lihat di sini grafis sudah bisa include 90 fps, ini sudah bawaan ya, jadi tanpa modul, ini sudah bawaan. Audio high, jadi ini untuk bawaan sudah, sebenarnya sudah standar banget, sudah enak banget ya untuk ngegame. Sudah langsung include tanpa modul, tanpa tambahan apapun. Dan kita lihat performanya, dan kita lihat suhu baterai ntar berapa ya.
Oke guys, jadi setes bentar 5 menitan dan suhunya 38 derajat ya. Dan memang menurut saya di sini lebih hemat baterai guys. Jadi lebih adem, saya juga bingung ngabisin baterainya buat nge-review tadi ya. Aduh, memang lebih adem menurut saya. Lebih hemat daripada ROM sebelumnya, tapi untuk game menurut saya lebih enak yang versi sebelumnya guys. Jadi kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.